Jadi kita yang udah tua ini nggak ada alasan untuk tidak duduk di majelis ilmu. Sebab keberuntungan kita dicatat duduknya doang. Kayak orang sholat 1000 rakaat, itu kata Nabi. Kita duduk doang, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku. Kayak orang besuk orang sakit 1000 orang. Kayak kita orang nyolatin jenazah 1000 jenazah. Itu duduk doang udah 3000, gede ganjarannya. Kalaulah sampai kelihatan ganjaran duduk di majelis ilmu, orang pada berhenti. Pengennya ngaji, karena ndak kelihatan. Kalau buat ngaji nggak keburu. Bang, ngaji yuk. Hari apa? Malam Kamis. Ya lo mau yang kagak, gua akan repot kerja mana di Pulau Gadung, jauh. Jangan hari kerja pengajak ngajimu yang bener. Jangan kayak begitu, gua kan mesti repot. Diajak ngaji juga hari Minggu. Bang, ngaji yuk. Kapan? Minggu. Ya, waktu buat keluarga. Kan dari Senin sampai Jumat repot di kerjaan. Sabtu Minggu ya buat keluarga. Entar aja dah kalau udah pensiun. Dia udah pensiun ditanya, Bang, ngaji yuk. Ya, ini jadwal main sepeda. Jadi ngajinya kapan? Enggak karena begitu. Jangan enggak kita gunakan kesehatan yang ada untuk dekat dengan Allah. Jangan kita enggak manfaatkan kebaikan Allah kepada kita untuk tidak untuk dekat dengan Allah. Rugi kita, rugi. Maka penyebab orang enggak mau ngaji, ada tembok dia. Nah, tembok itu kudu didobrak oleh kita. Diajak ngaji, Bang ngaji yuk, gue lagi repot. Padahal dia duduk aja di gardu. Sampai kita pulang nih dari masjid, dia masih duduk. Dia malu juga, di akhirnya geser. Katanya repot. Ada itu yang kayak begitu, coba saudara. Ini bagaimana ini? Ini repot ini. Orang kalau dirinya tertutup, tidak mau membuka sebuah kebenaran, sulit. Hidayah itu bukan ditunggu. Jangan menunggu datangnya hidayah, enggak ketemu. Hidayah itu dicari. Jangan diajak, Bang yuk sholat, dia marah melotot. Lu jangan ajak-ajak gua sholat. Ntar juga kalau gua dapet hidayah, gua sholat tanpa lu ajak, bego. Bego dia. Astagfirullah. Yang kaya-kaya begini nih nggak ngerti. Ini namanya dia ada tembok. Yang model begini nih orang, bolehlah kerja di rumah saya. Berapa dia punya pengen gajinya? Kata dia UMR 5 juta. 5 juta dikasih. Suruh ngapain? Duduk doang di kamar. Kunciin pintunya dari pagi. Nah begitu. Kasih gaji 5 juta. Dohor dia ketuk pintunya, Pak lapar. Kata kita, tahan aja. Kalau Allah kasih kenyang, lu kenyang walaupun gua kagak kasih makan. Lu jangan minta-minta makan sama gua. Begitu. Ntar sampai jam 3 melintir nih, lu jangan minta makan sama gua. Kalau Allah kasih kenyang, kenyang tanpa lu minta sama gua. 3 hari aja nggak dikasih makan, kira-kira bagaimana? Modar begitu. Bukan begitu. Kalau pengen kenyang makan. Kalau pengen dapat hidayah ya ngaji, bukan nunggu nggak ketemu. Jangan. Tembok kemalasan itu bongkar sama kita, biar kita bisa melihat sebuah kebenaran adalah kebenaran. Wa ja'alna min baini aidihim saddan. Ketika ada dinding penghalang, akhirnya kebenaran enggak kita lihat. Selalu salah. Laksana orang buruk sangka dalam hidupnya. Ada orang masuk kamarnya bau tai kucing. Kamarnya bau tai kucing.
Pergi lagi ke ruang tamu, bau tai kucing. Dia pergi ke dapur, bau tai kucing. Sampai ke ruang tamu, kemana aja bau tai kucing. Dia simpulin ini rumah kacau, isinya semuanya tai kucing. Ini namanya orang nggak kebuka pikirannya. Padahal bukan di rumah itu, tai kucing ada di hidungnya. Ada di mana? Ada di mana? Di mana? Hidungnya. Maka dia kemana juga bau tai kucing. Jadi kalau yang buruk itu ada di kita, memandang apa aja orang tuh salah aja. Yang ini salah, berbuat begini salah, berbuat begitu salah, berbuat begitu salah. Ini yang bermasalah bukan orangnya, tapi kitanya. Ini tembok, ini bongkar ini, supaya kita bisa melihat sebuah kebenaran. Jamaah yang mulia, saya mau mengikuti tafsir riwayat, mengikuti latar belakang turunnya ayat. Kata Syekh Hamamizada, nazalat hadil ayat. Dalam satu riwayat, ayat ini yang berbunyi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, ini berbicara kasus dulu di zaman Nabi ada orang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini bukan paman Nabi, enggak. Yang paman Nabi Abu Lahab. Abu Jahal enggak saudara, enggak apa, enggak, bukan saudara dia, bukan. Abu Jahal ini nama aslinya Amr bin Hisham. Nama aslinya Amr bin Hisham. Itu nama asli daripada Abu Jahal. Dulu panggilannya Abul Hakam. Yang namanya Abu Jahal ini dulu panggilannya Abul Hakam, biangnya tukang mutus hukum. Jadi kalau ada rapat apa aja, idenya yang paling dipakai sama semua orang itu Abu Jahal, saking pinternya, pinter banget. Jadi idenya brilian. Kalau rapat biar dia dikata masih muda, orang tua-tua dari kafir Quraisy kalau memutusin sesuatu mesti dia kudu duduk sejajar dengan yang tua-tua, saking pinternya. Panggilannya Abul Hakam, orang yang pinter memberikan solusi hukum apa saja. Lalu siapa yang menggelari Abu Jahal? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikata Abu Jahal? Biangnya bodoh. Orang kebenaran di depan mata enggak nerima juga. Tahu Nabi Muhammad itu benar, tahu, tapi enggak mau ikut. Ini udah kebangetan, maka disebutlah Abu Jahal. Begitu, Abu Jahal itu begitu. Ini Abu Jahal punya teman namanya Walid bin Mughirah. Ini teman Walid bin Mughirah. Kasus ini ayat, di depan ada tembok, di belakang ada tembok. Apa maknanya? Jadi dulu di zaman Abu Jahal ini, kata Abu Jahal bilang begini, demi Tuhan, kalau saya lihat itu Muhammad lagi sholat, pasti saya bakal lemparin palanya pakai batu biar modar-modar tuh Muhammad. Tuh Abu Jahal. Jadi bagaimana supaya
Muhammad ini mati, begitu kata Abu Jahal. Akhirnya satu hari ada kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram di Ka'bah. Abu Jahal, Nabi lagi salat, kan nggak bisa ngelawan kalau lagi salat. Lagi salat, begitu. Maka Abu Jahal nindik-nindik dari belakang. Dia bawa batu yang gede, biar palanya mau dibenturin itu Nabi punya pala dengan batu. Dia angkat itu batu begini, nempel itu tangannya di lehernya, nempel aja. Batu aja pengen dilepas nggak bisa, kayak ada lemnya aja, nempel aja, nggak bisa dilepas-lepas. Ini bagaimana ini? Pengen lempar Nabi. Akhirnya dia bingung juga mau lempar gimana, dia aja bingung. Akhirnya dia pergi sama temen-temennya. Ini bagaimana? Kok tangan saya nempel? Nempel bagaimana? Pas ngomong begitu dia bisa lepas. Lepas ya. Itu nggak bisa. Pengen mencelakakan Nabi. Nabi itu berapa kali mau dicelakakan? Difitnah macam-macam Nabi. Jangan dikata Nabi itu enak, kagak enak. Difitnah ujiannya berat. Itu Nabi. Difitnah, di ini, di itu, macam-macam. Mau dijahatin, mau dijebak jahat, kagak kena-kena. Itu Nabi. Abu Jahal nggak bisa tuh pengen lempar Nabi, sebab di depannya ada tembok, sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir riwayat. Kedua, temannya Abu Jahal namanya Walid bin Mughirah. Dah entemu Abu Jahal segitu aja kagak bisa bun Muhammad. Gue nih, gue sini. Begitu. Dia bawa batu, pengen bunuh Nabi dengan batu yang tadi Abu Jahal punya. Sini batunya. Tar. Nabi sholat lagi. Waktu ada di masjid Nabi sedang sholat, itu dia pengen lempar Nabi dengan batu. Dia kagak kelihatan, dia buta. Mana itu Muhammad ya? Mana? Enggak kelihatan. Mana? Dia bingung. Sampai dia pergi sama temen-temennya kelewat. Lu mau kemana? Lu di mana? Ini di sini. Lu kagak lihat? Kagak. Kenapa? Karena matanya dikasih buta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di depan ada penghalang, belakang ada penghalang. Itu begitu. Dan ayat ini diantara khasiatnya begitu, saudara. Kalau saudara di depan nih takut ada banyak perampokan segala macam, baca ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum. Kemudian bisa, ini lagi razia nih. Lolos dia. Iya begitu. Abu Jahal aja Nabi lolos dia. Enggak kelihatan itu sama Abu Jahal, sama Walid bin